Ada yang menarik dari Malaysia, pemimpin tertinggi pemerintahan Malaysia. Ustadz, apa pendapatnya dari sudut pandang agama berkaitan? Gue itu suka heran sama pemerintah ini. Apa-apa nyalahin rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ada yang menarik dari Ini Malaysia, dia, guys. pemimpin tertinggi pemerintahan Malaysia, Anwar Ibrahim, mengajukan kekebalan hukum selama ia menjabat Perdana Menteri. Ia mengajukan kekebalan hukum karena ia tersandung perkara pelecehan seksual sebelum ia menjabat. Tapi tidak serta-merta, meskipun ia orang yang paling tinggi di pemerintahan Malaysia, lalu kemudian bisa mengatur segalanya. Tidak. Hakim pengadilan tinggi di Malaysia menolak semua permohonan dari Anwar Ibrahim. Apa yang disampaikan? Tidak ada kekebalan hukum bagi Perdana Menteri atas tindakan pribadi yang dilakukan sebelum ia menjabat. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa ada pemisahan kekuasaan yang tegas, jelas antara eksekutif dengan yudikatif yang seharusnya memang dilakukan di negara demokrasi. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan Indonesia? Saya Aiman Wicaksono. Salam. Kalau ditanya soal Indonesia gimana? Ya nggak usah ditanya lagi deh, orang-orang pada tahu semuanya. Gimana hukum kita? Dan gimana hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, ya bagi mereka-mereka yang punya uang, yang punya jabatan, hukum kita itu sangat tumpul guys. Sangat tumpul. Beda, gue tuh kan udah lama di Malaysia ya. Ya agak lama lah, bukan lama banget gitu ya. Udah agak lama, jadi ada beberapa yang tahu lah gitu ya. Apa kasus-kasus yang ada di sana. Gue tuh iri sebenarnya guys ya. Iri. Kenapa gue iri? Ya hukum di sana itu entah itu mau sama orang yang berduit, yang beruang, beda dengan di tempat kita guys. Kalau di tempat kita, orang yang beruang itu sulit untuk dihukum, di penjara itu sulit sekali guys. Tapi kalau di Malaysia jangan macam-macam kamu. Iya, sesuai undang-undang di sana. Kalau kalian membunuh misalnya, ya hukuman gantung. Kalau di sini, ya siapa yang banyak uang akan lepas dari jerat hukum. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Gue itu suka heran sama pemerintah ini. Apa-apa nyalahin rakyat. Mangap dikit nyalahin rakyat. Nggak tahan pajak kayak sekarang juga nyalahin rakyat. Sesekali pemerintah turun ke lapangan survei. Apa penyebabnya masyarakat nggak bayar pajak? Mereka nggak ada uang kah? Atau karena dipersulit, ribet pengurusannya? Jadi jangan semuanya nyalahin rakyat. Kalau masalah bayar pajak, jangankan masyarakat, itu pemerintah juga banyak banget yang nggak bayar pajak, yang nunggak. Banyak banget masih mobil-mobil dinas itu yang nggak bayar pajak, berbagai kota, berbagai kabupaten, berbagai provinsi, masih banyak banget. Belum lagi kemarin KPK ngomong apa? Pemicunya uang pajak dikorupsi gara-gara masyarakat nggak tahan pajak. Apa coba? Orang lain yang korupsi malah masyarakat yang disalahin. Aneh emang. Rakyat lagi yang disalahin kan? Apa-apa yang terjadi di negara ini tetap rakyat yang salah. Itulah pemerintah kita. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ada pejabat kita yang korupsi pajak itu dikorupsi guys baru-baru ini. Dan KPK bilang ini dikorupsi karena masyarakat tidak taat pajak. Kolerasinya di mana itu? Woi.
Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kenapa sih pemerintah itu nggak turun ke lapangan? Kenapa rakyat itu nggak bisa bayar pajak? Kenapa? Apakah mereka tidak punya uang? Bener tuh kata abang tadi itu. Apakah mereka nggak punya pekerjaan dan nggak punya uang? Kenapa nggak dikoreksi ke bawah? Nggak dilihat keadaan rakyat di bawah? Menangis tuh rakyat di bawah sekarang. Woi, pemerintah, jangan asik salahin rakyat. Jangan asik salahin rakyat kecil. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Uang kita yang kita sudah bayar pajak, setiap tahunnya bayar pajak, pajak motor lah, pajak kendaraan, semua kendaraan, pajak bumi dan bangunan lah, semua akhirnya dikorupsi. Kenapa nggak disalahin tuh yang korupsi itu? Coba, ayo bayangin, kenapa harus rakyat selalu yang di... Astaghfirullahaladzim. Keting gua guys, ini kata orang Jawa nih, keting. Coba. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ustadz, apa pendapatnya dari sudut pandang agama berkaitan fenomena perusakan alam di Raja Ampat? Nah, urgent nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya dengan baik. Maksudnya kita sebagai manusia wajib menjaga amanah alam yang Allah titipkan ini. Jangan malah dirusak. Lagian juga pihak-pihak yang merusak alam dan mengambil kekayaannya yang katanya untuk bangsa dan masyarakat, itu masyarakat mana? Bangsa mana? Contoh saja, berpuluh-puluh tahun Freeport Papua dikeruk sedalam-dalamnya untuk diambil emasnya. Masih saja jutaan masyarakat saudara-saudara kita di Papua tidur beratapkan daun, beralaskan tanah, banyak anak-anaknya terkena gizi buruk. Sedangkan yang koar-koar bilang untuk bangsa dan negara tidur lelap dalam keadaan perut kenyang di atas kasur yang empuk. Apa nggak zalim namanya? Astagfirullahaladzim. Sebarkan informasi ini agar masyarakat sadar. Save Raja Ampat. Barakallahu fikum. Nah, kenapa guys? Kenapa banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pembukaan tambang-tambang baru? Kenapa? Karena masyarakat sudah merasakan, ya, sudah merasakan janji-janji yang dikatakan, yang dilontarkan oleh pejabat-pejabat kita. Pejabat kita kan kalau ngomong kan untuk demi masyarakat, demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara yang mana? Rakyat yang mana? Toh sampai sekarang, ya sampai sekarang masyarakat kita tuh masih seperti ini aja. Nggak ada tuh yang katanya kita sudah buka lahan di sana, buka tambang di sana, buka sini. Nyatanya? Alah. Masyarakat Papua sampai sekarang emasnya dikeruk, betul kata Ustadz tadi. Nyatanya masih banyak gizi buruk, masih banyak yang tidak sekolah. Bahkan ada yang sekolah aja itu tidak pakai seragam, tidak mampu membeli seragam, membeli baju masyarakat di sana. Tidak mampu membeli slipper atau sandal. Tidak mampu membeli sepatu, celana. Ayo, berapa tahun sudah Freeport? Bayangin. Itulah alasannya kenapa rakyat banyak yang tidak setuju. Yang katanya tambang ini untuk rakyat, itu untuk rakyat, ini untuk rakyat. Bohong itu semuanya. Bohong itu semuanya. Kalau pribadi gue nggak tahu itu. Yang pasti itu yang terjadi di negeri kita sekarang. Terima kasih buat semuanya. Ini mungkin terlalu marah, mohon maaf guys ya. Marah betul, siapa sih yang gak marah guys? Negaranya diobok-obok seperti ini guys. Astagfirullah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.